Dan pemirsa, untuk melihat sejauh mana kemeriahan malam pergantian tahun di Times Square, New York, sudah ada Mas Andriatno Suprayitno, diaspora Indonesia yang berada di sana. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Andri. Apakah atau seperti apa suasana terkini di New York dan apakah masih hujan di sana, Mas? Pada saat ini kebetulan hujannya sudah agak reda, karena tadi mulai dari terakhir itu jam 9 sampai jam 10, hujannya sangat deras sekali. Tapi juga memang kebetulan banyak sekali para peserta yang datang untuk merayakan tahun baru 2020 ini, dia dibagikan jaket plastik ponco. Jadi semuanya sama semuanya. Dan sekarang mulai jam 11 ini dari perkiraan cuaca seharusnya sudah agak reda hujannya. Pada saat ini sudah sekitar jam 11 waktu New York. Baik, Mas Andri, mungkin bisa Anda jelaskan atau Anda gambarkan kepada kami di Indonesia, bagaimana suasana menjelang pergantian tahun nanti, apakah memang sudah disiapkan panggung hiburan atau seperti apa Mas di sana? Ya, ini yang seperti sempat saya ucapkan di awal, bahwa ini juga adalah the most iconic New Year's Eve celebration in America. Jadi untuk acara di panggung sudah banyak sekali artis-artis ternama, dan juga saya tadi sempat lihat sekali banyak sekali artis-artis yang dari zaman saya ketika masih zaman SMA, seperti kayak Sophie Alex Bustor dengan lagunya Murder on the Dance Floor. Dan itu ada lagi TLC, kebetulan nggak bertiga lagi, mereka hanya berdua saja, minus Beyonce. Dia membawakan No Scrub, sama satu lagi tadi lagu saya juga lupa. Terus ada siapa lagi tadi ya? Yang paling ditunggu-tunggu sekali adalah Lenny Kravitz. Dan juga nanti pas perhitungan mundur sebelum jam 12, kita nanti juga sudah siapkan juga ada pesta kembang api, tidak seperti perayaan 4 Juli di New York, tapi juga ada kembang api, dan disitulah kita melakukan countdown bersama-sama. Baik, ada sejumlah musisi ternama di Amerika Serikat yang memang akan tampil di sana. Mas Andri, mungkin kalau tidak susah begitu ya, bisa dibalikan kameranya, bisa tunjukkan kepada kami di Indonesia bagaimana suasana terkini di sana, Mas, boleh? Boleh, kalau Baik, saat ini ramai sekali ya. kita seperti yang kita lihat, kita banyak sekali pembatasan jalan. Jadi kita tuh nggak semuanya bisa masuk, unless kita punya akses. Ini adalah akses terdekat yang saya bisa dapat, which is itu adalah di Broadway dan Fifth Avenue dan 42 Street. Seperti yang bisa dilihat, orang-orang di sini berusaha untuk masuk ke dalam, dan 2 blok di belakang saya, disitulah yang namanya acara puncaknya itu. Jadi ini kayak the last part yang saya bisa lihat, Mas. Baik, baik. Mas Andri, kalau Anda melihat di tahun ini dibandingkan juga dengan tahun sebelumnya, perayaan tahun baru, apakah ada yang berbeda ataupun apakah lebih meriah tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya sebenarnya, Mas Andri? Yang saya pelajari, yang namanya tahun baru di New York itu terakhir banget itu hujan, itu 2009. Tapi nggak pernah ada perubahan. Yang namanya New York celebration itu adalah banyak semua orang itu merupakan salah satu idaman mereka. Seperti yang pernah saya tadi sempat berbicara dengan beberapa orang yang sama-sama berbaris ngantri untuk masuk. Banyak sekali orang-orang di sana itu adalah yang pertama kali, dan ini merupakan bucket list buat mereka untuk merayakan tahun barunya di New York City. Dan seperti yang saya tanyakan kepada mereka, apakah mereka tahu konsekuensinya? Kadang-kadang cuacanya dingin dan juga harus menggunakan adult diapers. Mereka semua tahu, tapi mereka tidak pernah mengurungkan niatnya untuk merayakan tahun baru di New York City. Jadi kalau saya lihat dari jumlah keramaiannya, setiap tahun itu selalu bertambah, selalu ramai. Baik, selalu bertambah setiap tahun dan memang menjadi salah satu bucket list bagi mereka yang datang ke sana. Mas Andri, terkait dengan masyarakat kita di sana atau diaspora Indonesia di New York, apakah memang banyak juga pada malam hari ini menjelang pergantian tahun baru di sana, Mas Andri? Percaya nggak percaya, Mas, ketika saya lagi ngantri mau datang gitu ya, tiba-tiba di belakang, Mas, belakang sini Mas, belakang kiri Mas. Ternyata banyak sekali
ya secara New York itu adalah salah satu kota tujuan utama untuk orang Indonesia datang ke Amerika, terutama dengan pergantian tahun dan juga penghitungan countdown. Orang Indonesia banyak sekali yang datang ke New York City. Baik, baik. Mas Andri, kalau kita melihat kemarin di Indonesia begitu ya, terutama di Bundaran HI Jakarta, ada Presiden Prabowo yang memang menyapa warga di sana. Apakah memang di New York ini pemerintah setempat juga melakukan hal yang serupa begitu? Menyapa warga di sana maupun juga para diaspora yang ada di sana? Kalau dilihat dari seorang pemimpin negara, karena dia posisinya di Washington DC ya Mas ya, dia mungkin apalagi sekarang lagi transisi sebelum Presiden Trump yang akan naik pada awal tahun bulan Januari, yang biasanya hanya yang datang itu seorang mayornya New York, Mayor Adams, biasanya dia suka ada dalam acara pergantian tahun. Oke, baik. Mas Andri tadi sempat juga menyampaikan bahwa memang kebiasaan di sana juga ada kembang api. Mungkin apa yang berbeda Mas, kembang api di New York sama di Indonesia biasanya? Kalau kembang apinya sendiri, kalau untuk New Year's Eve, dia posisinya adalah berada di atas gedung yang saya tunjukkan di atas itu, dia di situ. Dan itu juga sepertinya tidak akan selama apabila kita bandingkan dengan pesta kembang api ketika 4th of July, karena itu juga bisa kurang lebih sekitar setengah jaman. Kalau ini hanya sekedar simbolik saja bahwa kita sudah berganti tahun dan juga dirayakan dengan meniupkan trompet dan juga melakukan hug dan kissing with someone that is special for you, something like that. Oke, luar biasa. Mas Andri, mungkin ini juga sebagai pertanyaan terakhir. Bagaimana pengamanan di sana, Mas? Kalau dilihat di visual terkini, nampaknya ramai sekali di kota New York yang memang juga menjadi pusat keramaian di sana. Seperti apa, Mas? Pengamanan ini sudah sangat terasa even seminggu sebelum hari H. Jadi kalau misalnya Mas lihat di belakang saya, ini kayak barikade ya Mas ya. Barikade ini, dia ini sudah disiapkan kurang lebih seminggu sebelum. Jadi 2-3 hari sebelum jalan-jalan sudah ditutup dan memang dikondisikan sekali bahwa semua keramaian ini crowd dia dibikin seperti zigzag dan diputar, jadi tidak langsung straight. Dan setiap kali dia masuk dia selalu ada pemeriksaan tas, pemeriksaan barang-barang, karena kebetulan juga ada, karena Times Square ini dikelilingi oleh hotel, banyak sekali tamu-tamu yang harus check-in dan dia harus bawa koper. Dan semuanya itu diperiksa semua dengan NYPD. Dan juga dia menyiapkan juga dengan anjing pelacak, canine, dan juga semua aparat keamanan juga sangat. Jadi dia lagi mencoba melakukan petasan uji coba. Karena dia kurang lebih sejam lagi bola itu akan dinaikkan ke atas. Jadi dia kayak sekedar uji coba untuk melakukan pesta kembang api. Jadi ya gitu, intinya keamanan cukup sangat ketat sekali di sini Mas. Baik, baik. Kurang 1 jam lagi ya Mas, kalau dilihat kan bedanya 12 jam dari Indonesia. Semoga perayaan Tahun Baru di New York dapat berjalan dengan tentunya penuh sukacita dan juga aman bagi warga Indonesia di sana. Terima kasih. Amin. Mas Andrianto telah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Selamat siang waktu Indonesia Mas Andri. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas, sama-sama Mas.